Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisaknisa Rahim, mahasiswi UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Program Studi Gizi, semester 6 kelas C. Di video ini saya akan menganalisis suatu insiden yang terjadi di dunia kesehatan. Sebelumnya saya akan menampilkan beberapa portal berita terkait analisis kasus saya kali ini. Nah, dari berita-berita tadi terdapat kesamaan insiden, yaitu adanya benda yang tertinggal dalam tubuh pasien setelah operasi. Kasus tertinggalnya benda asing pasca operasi sendiri bisa dibilang cukup banyak. Laporan organisasi pengawas medis The Joint Commission menyebutkan bahwa sejak 2005 sampai 2012 sendiri terdapat 772 kasus benda asing yang tertinggal dalam tubuh pasien. Sebanyak 95%-nya berakhir dengan perawatan dan sisanya berujung kematian. Di antara benda asing tersebut diantaranya ada jarum, spons, ponsel, kain kasa, hingga handuk. Pada video ini saya akan membahas salah satu kasus terkait tertinggalnya benda asing dalam tubuh pasien. Pada berita pertama, bisa dilihat tajuk judul beritanya yaitu patahan jarum suntik tertinggal di alat vital wanita usai melahirkan. Dan yang kedua, habis melahirkan ada patahan jarum tertinggal di alat vital perempuan ini. Barang nyangkut habis operasi, apakah insiden atau kelalaian? Bagaimana kronologinya? Insiden ini sendiri terjadi 2 tahun lalu, yaitu pada tahun 2018. Pasien bernama Ibu Sunti Suprapti, 24 tahun, warga Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Menurut penuturan Nurul Sujidah, kakak kandung pasien, Maret lalu Sunti menjalani persalinan di Puskesmas Cepu. Selepas rampung, bidan lalu menjahit luka robekan di area vital Sunti. Namun, entah bagaimana bisa, jarum yang digunakan bidan itu patah. Dikiranya patahan jarum jatuh ke lantai. Bidan kemudian meminta jarum lagi kepada petugas lainnya untuk melanjutkan proses menjahit, ucapnya. Bagaimana hukum di Indonesia sendiri? Dari portal Berita Tirta, saya menemukan bahwa di Indonesia sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 1 Ayat 14, pihak yang berwenang menentukan benar atau tidaknya tindakan dokter hingga menjatuhkan sanksi atas kesalahan yang dilakukan dokter ialah Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau disingkat MKDI. Dalam hukum perdata, kesalahan dokter yang menimbulkan malpraktik bisa digugat dengan pasal 1365 KUH Perdata melakukan perbuatan melawan hukum atau unjust damage death. Sedangkan kelalaian dokter yang menimbulkan luka dan kematian dapat dituntut dengan pasal 360 ayat 1 serta pasal 359 KUHP ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Seorang dokter sendiri bisa dikategorikan keliru jika melakukan tindakan yang tidak sesuai kesepakatan yang wajib dilaksanakan, jika terlambat atau tidak sempurna mengambil tindakan, atau melakukan apa yang menurut kesepakatan tidak seharusnya dilakukan. Beberapa langkah yang bisa diambil antara lain mediasi dan melapor ke MDKI. Jika kedua langkah tersebut tidak membuahkan hasil, pasien bisa menuntut secara pidana maupun perdata di pengadilan. Apa yang terjadi selanjutnya? Setelah pasien diketahui terdapat jarum yang tertinggal di tubuhnya, Kepala UPTD Puskesmas Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Dr. Puji Basuki membenarkan bahwa ada benda yang tertinggal di area vital pasien persalinan normal, yaitu Ibu Sunti Suprapti. Menurut Dr. Puji sendiri, dalam istilah medis, kondisi itu biasa disebut korpal atau corpus alenium, atau benda asing yang tertinggal dalam tubuh. Misalnya pasien dengan luka tertusuk jarum di jari tangan dengan patahan jarum tertinggal dalam tubuh. Meski demikian, Dr. Puji berkata bahwa pihaknya sudah bekerja sesuai dengan prosedur standar operasi atau SOP untuk penanganan persalinan normal.
Untuk kasus ini sendiri, mereka segera mengupayakan tindakan röntgen dan rujukan operasi ke rumah sakit Cepu. Bagaimana keadaan Bu Sunti? Karena pihak puskesmas segera meminta Bu Sunti untuk melakukan röntgen dan segera merekomendasikannya ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan operasi pengangkatan jarum tersebut, keadaan Bu Sunti sudah syringe free alias bebas jarum suntik. Jadi sekarang Bu Sunti dalam keadaan baik-baik saja. Dari insiden ini kita bisa belajar, yang pertama, dokter atau dalam hal ini bidan supaya lebih awas saat melakukan operasi. Dalam hal ini supaya lebih awas saat melakukan persalinan. Yang kedua, segera melakukan tindak lanjut pada pasien. Dan yang tiga, agar bekerja sesuai prosedur standar operasi. Misalnya dapat melakukan penghitungan instrumen, klinik kasa, atau bahan lain yang digunakan sebelum dan setelah tindakan medis, agar tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.